Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaallah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-23, 24 dan 25 dari surah Al-Mu'minun, yaitu yang menerangkan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam salah seorang rasul dari rasul-rasul yang diutus, yang disebutkan kisahnya banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya ayat-ayat yang kita pelajari ini. 3 ayat yang akan kita pelajari ini mengawali kisah Nabi Nuh alaihi salam, lebih khusus adalah menerangkan tentang dakwah Nabi Nuh, yaitu seruan Nabi Nuh kepada kaumnya supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyeru kaum supaya mereka menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Itulah yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya. Apa jawaban atau apa yang ditunjukkan oleh kaum kepada Nabi Nuh yang menyeru mereka supaya mentauhidkan Allah? Rupanya mereka menolak seruan Nabi Nuh alaihi salam. Mereka menentang Nabi Nuh alaihi salam yang menyampaikan kebenaran. Di antara yang paling hadapan yang menentang Nabi Nuh alaihi salam adalah pemuka-pemuka kaum, yaitu orang-orang yang terpandang dari kaum Nabi Nuh alaihi salam. Mengapa mereka yang menentang? Nanti insyaallah kita akan bahas dalam tafsir. Ayat yang akan kita pelajari ini adalah ayat yang menerangkan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu pengutusan rasul. Pengutusan seorang rasul seperti Nabi Nuh alaihi salam, juga Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengutusan para rasul itu adalah nikmat, karena manusia mendapatkan petunjuk dari pengutusan para rasul, karena Allah mengutus para rasul untuk menyampaikan petunjuk. Allah melalui wahyunya menyampaikan petunjuk kepada para rasul, kemudian para rasul menyampaikan petunjuk tersebut kepada manusia. Petunjuk itu adalah nikmat. Apa sebab?
Sebab petunjuk itu adalah yang menyampaikan manusia kepada tujuan. Seperti petunjuk yang ada di tepi jalan itu. Petunjuk yang ada di tepi jalan itu adalah yang menyampaikan kita ke tujuan kita. Kita mau kemana dalam perjalanan? Ke Sumatera Barat, ke Padang. Ada petunjuk di tepi jalan. Apabila kita ikuti petunjuk tersebut, maka sampai kita ke tujuan. Begitu juga manusia dalam perjalanan hidup mereka. Perjalanan hidup manusia kemana? Perjalanan hidup manusia adalah ke surga. Nah, untuk sampai ke surga, maka Allah menurunkan petunjuknya, yaitu agamanya yang mulia, agama Islam. Agama Nabi Adam adalah agama Islam, petunjuk. Agama Nabi Nuh adalah agama Islam. Agama Nabi Ibrahim, agama semua para nabi adalah agama Islam. Petunjuk berupa agama Islam itulah yang diberikan kepada para rasul yang diutus, dan para rasul itu menyampaikan kepada manusia, dan itu adalah nikmat karena yang akan menghantarkan manusia ke surga. Jadi apabila ayat-ayat yang kita pelajari ini berkaitan dengan dakwah Nabi Nuh adalah menerangkan tentang nikmat Allah, yaitu berupa petunjuk yang menghantarkan ke surga, berarti dakwah Nabi Nuh yang berupa nikmat itu adalah lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya yang juga berupa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikmat Allah yang disebutkan sebelum ini keterkaitan atau kesesuaian antara ayat yang kita pelajari ini dengan ayat yang sebelumnya. Yaitu ayat-ayat sebelum ini menerangkan tentang nikmat-nikmat Allah yang ada di alam semesta ini yang diberikan kepada manusia. Yaitu langit yang dijunjungkan, masih ingat ayat sebelum ini? Hujan yang diturunkan, kemudian tumbuh tanam-tanaman sebagai makanan bagi manusia. Kemudian juga binatang ternak yang berkembang biak juga makanan bagi manusia. Bahkan bukan hanya makanan, binatang ternak itu juga sebagai kendaraan bagi manusia. Ada lagi nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu perahu atau kapal yang dilayarkan di lautan yang akan membawa manusia dan juga membawa keperluan hidup manusia, membawa barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena 2/3 dari permukaan bumi ini adalah laut. Maka manusia mendapatkan nikmat-nikmat yang banyak sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Semestinya manusia apabila menerima nikmat dari Allah, maka mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah mengagungkan Allah, membesarkan Allah, memuliakan Allah, meninggikan Allah. Maka orang yang membesarkan Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, meninggikan Allah akan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tunduk dan patuh kepada Allah itulah yang menghantarkan seseorang ke surga. Di 11 ayat pertama dari surah Al-Mu'minun, Allah menerangkan tentang penghuni surga, surga Firdaus. Siapa penghuni surga Firdaus itu? Disebutkan sifat-sifatnya, yaitu orang-orang yang apabila mereka salat, mereka khusyuk di dalam salat. Kemudian apabila mereka bergaul di tengah masyarakat, kemudian ada yang melalaikan, yaitu yang membuat mereka sia-sia dalam hidup, maka mereka akan menghindarkan diri dari perbuatan yang sia-sia. Kemudian mereka menginfakkan sebahagian dari harta yang telah Allah karuniakan kepada mereka. Disebutkan sifat-sifatnya. Yang kesemua itu adalah sebagai mengikuti petunjuk Allah. Jadi antara ayat dengan ayat, mulai dari ayat yang pertama dari surah Al-Mu'minun sangat erat atau kuat sekali kaitannya. Maka meskipun ayat-ayat yang kita pelajari ini adalah tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam, tetapi tidaklah mengejutkan tiba-tiba langsung saja kepada kisah atau cerita, padahal sebelumnya menerangkan tentang sifat-sifat orang-orang beriman atau sifat-sifat penghuni surga, yaitu orang-orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Tidak, karena dalam satu kesatuan, yaitu
Allah Subhanahu wa taala sebagai yang mengutus rasul, rasul yang diutus membawa petunjuk, petunjuk disampaikan kepada manusia, dan petunjuk itu adalah sebagai nikmat yang apabila manusia mensyukurinya, maka manusia akan mewarisi surga Firdaus, akan dimasukkan ke surga Firdaus. Tapi malangnya banyak dari manusia yang tidak mau menerima petunjuk tersebut. Contohnya adalah pada masa Nabi Nuh alaihi salam dahulu. Maka jangan sampai berlaku pula pada masa sekarang. Karena apabila berlaku seperti pada masa Nabi Nuh dahulu, bagaimana kesudahan orang yang menentang petunjuk yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam? Ditenggelamkan dalam banjir besar. Maka manusia pada hari ini yang menentang petunjuk juga akan ditenggelamkan. Ditenggelamkan dalam apa? Dalam kesusahan, ditenggelamkan dalam penderitaan, dalam kesengsaraan, dalam kemiskinan, dalam kegelisahan, ketakutan, dan lain sebagainya. Dan mungkin juga ada yang dibinasakan dengan siksaan, kecelakaan, malapetaka, bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengatur alam semesta ini sekarang adalah yang mengatur alam semesta ini dari dahulunya. Dan itu adalah ketetapan Allah yang tidak akan pernah berubah sepanjang zaman. Allah yang menetapkan kaedahnya berlaku pada masa dahulu, yang menentang Nabi Nuh alaihissalam ditenggelamkan. Begitu juga yang menentang Rasul yang diutus di akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW pun juga demikian. Maka kita mendapat pelajaran dari kisah yang kita dalami ini melalui ayat-ayat Al-Quran, dengan harapan semakin bertambah keimanan kita, semakin teguh keyakinan kita, kemudian semakin berhati-hati dan berwaspada kita dalam menjalankan agama yang mulia ini. Tergelincir kita, kemudian tersesat kita sehingga terjauh atau menjauh dari kebenaran, dari jalan yang benar, maka kita sendiri yang akan menanggung akibatnya. Dan akibatnya bukan hanya di dunia ini. Kalau di dunia ini sifatnya sementara, akibat itu berakhir sampai masanya, tetapi akibat juga akan ditanggung di hari akhirat, yaitu hari yang tidak ada kesudahannya. Dan kerugian yang sebenarnya bukan merugi ketika di dunia ini. Kerugian yang sebenarnya kerugian adalah ketika menderita dalam siksaan Allah yang kekal dan abadi di akhirat sana. Maka mudah-mudahan insya-Allah duduk kita sejenak di rumah Allah ini membahaskan firman-firman Allah. Mudah-mudahan inilah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bekal ini bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk anak cucu kita, untuk generasi yang akan datang, karena kita berharap kita dan keluarga kita terhindar atau dijauhkan dari setiap kerugian atau malapetaka di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Ini sebagai mukaddimah dari apa yang akan kita sampaikan, yang mana sebagaimana biasanya pembahasan kita ini, penyajian kita ini diawali dengan membaca ayat-ayat yang akan kita pelajari. Kemudian kita akan terjemahkan secara harfiah, kata per kata. Kemudian setelah itu barulah kita membahaskan ayat dengan lebih panjang, lebih terperinci, dengan harapan kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة
ma sami'na bihadza fi abainal awwalin in huwa illa rajulun bihi jinnah fatarabbasu bihi hatta hin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad, dan sesungguhnya, arsalna, kami telah mengutus. Siapa kami di sini? Allah Subhanahu wa taala. Kami telah mengutus Nuhan, Nabi Nuh, ila qaumihi, kepada kaumnya. Faqala, lalu ia berkata, apa perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya? Ya qaumi, wahai kaumku, u'budu, beribadahlah atau sembahlah, tunduk dan patuhlah kamu Allah kepada Allah. Malakum, tidak ada bagimu, min ilahin, Tuhan, ghairuh, selainnya. Tidak ada bagimu Tuhan selainnya, selain Allah Subhanahu wa taala. Afala tattaqun, apakah, fa maka, la tidak, maka apakah tidak, boleh juga mengapa di sini. Maka mengapa kamu tidak tattaqun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selainnya, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Ayat berikutnya, faqala, maka berkatalah al-mala'u, pemuka-pemuka, alladzina kafaru, yang kafir, min qaumihi, dari kaumnya. Kaum siapa? Kaum Nabi Nuh, karena kisah ini kisah Nabi Nuh alaihi salam. Apa perkataan pemuka-pemuka yang kafir dari kaum Nabi Nuh itu? Ma hadza, tidaklah orang ini yang dimasukkan siapa? Nabi Nuh. Illa, kecuali, melainkan, hanyalah, basyarun, seorang manusia, mithlukum, sama seperti kamu. Kalau sama seperti kamu, buat apa diikuti? Itulah dia. Jadi pemuka kaum itu menyampaikan kepada kaum, yaitu orang banyak, masyarakat awam, supaya tidak mengikuti Nabi Nuh alaihi salam. Yuridu, dia ini yang dimasukkan adalah Nabi Nuh, menghendaki ayyatafaddala, ingin menjadi lebih tinggi, alaikum, ke atasmu. Dia ingin menjadi lebih tinggi ke atasmu supaya kamu semua mengikutinya. Ini hasad. Ini apa? Fitnah yang isinya adalah dengki. Walau syaa Allah, walau, kalaulah, syaa, Allah menghendaki, syaa, menghendaki, Allah, kalaulah Allah menghendaki, la anzala, sungguh Allah menurunkan malaikah, beberapa malaikat. Kalau Allah menghendaki, Allah akan menurunkan malaikat sebagai rasul. Ini kata siapa tadi? Pemuka-pemuka kaum yang kafir. Jadi kalau Nabi itu seorang manusia biasa sama seperti kita, tak perlu diikuti. Kalaulah Allah menurunkan Nabi itu seorang malaikat, barulah kita mengikuti. Ini hanya perkataan yang dibuat-buat. Ini alasan yang dibuat-buat. Apalagi perkataan pemuka-pemuka kaum yang kafir itu, ma sami'na, kami tidak mendengar, bihadza, seruan yang seperti ini, fi abaina, pada bapak-bapak kita, kami, al-awwalin, yang terdahulu. Tidaklah kita mendengar seruan yang seperti ini pada bapak-bapak kita atau nenek moyang kita yang terdahulu. Ini adalah dari Nuh sendiri. Ini tak ada kaitannya dengan nenek moyang kita. Ini dia buat-buat sesuatu yang baru ini. Ini tuduhan siapa? Kepada siapa? Pemuka-pemuka kaum yang kafir, pemuka kaum Nabi Nuh itu juga
kepada Nabi Nuh alaihi salam. Tuduhan itu kepada Nabi Nuh. Sampai di situ tuduhan mereka? Enggak, sambungan ayat. In, tidaklah huwa, dia Nuh itu, illa, hanyalah atau melainkan, kecuali rajulun, seorang lelaki yang bihi jinnah, padanya ada jinnah, gila, berpenyakit gila. Oh, itu tuduhan. Jadi Nabi Nuh dituduh oleh pemuka-pemuka kaumnya sebagai seorang yang berpenyakit gila. Fatarabbasu, masih lagi perkataan pemuka-pemuka kaum itu, maka tunggulah oleh kamu wahai masyarakat, bihi, tentangnya atau terhadapnya, hatta, sehingga hin, sampai waktu tertentu. Tunggulah sampai waktu tertentu. Nuh itu akan celaka, Nuh itu akan mati. Kemudian kita dapat terhindar dari seruannya yang menyesatkan itu. Begitulah kira-kira perkataan dari pemuka kaum yang menghasung masyarakat umum supaya menolak seruan Nabi Nuh alaihi salam. Baik, coba kita baca dari awal 3 ayat sekaligus supaya kita dapat satu kesatuan dari penentangan kaum Nabi Nuh yang langsung dipimpin oleh para pemukanya terhadap Nabi Nuh alaihi salam. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada bagimu Tuhan selainnya, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Maka berkatalah pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya, tidaklah orang ini kecuali seorang manusia seperti kamu. Ia bermaksud hendak melebihkan dirinya ke atasmu. Dan kalaulah Allah menghendaki, niscaya Allah akan menurunkan utusan beberapa orang malaikat. Maka tidaklah kita mendengar dari seruan ini pada nenek atau bapak-bapak atau nenek-nenek moyang kita yang terdahulu. Tidaklah dia ini kecuali seorang yang berpenyakit gila. Maka tunggulah sampai waktu yang sehinggalah pada suatu waktu, maka tunggulah kematiannya atau kecelakaan ke atasnya sampai suatu waktu yang ditentukan. Jadi dari beberapa ayat yang kita pelajari ini dapatlah kita ketahui bahwasanya yang akan kita pelajari ini adalah tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Dan masih ada lagi beberapa ayat tentang kisah Nabi Nuh. Lebih khusus beberapa ayat yang kita pelajari ini adalah tentang dakwah Nabi Nuh yang isinya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun seruan Nabi Nuh kepada kaumnya supaya mentauhidkan Allah mendapat tentangan, ditentang, yaitu tidak diterima, ditolak, dan yang menolaknya adalah pemuka-pemuka kaum, yaitu yang memiliki kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat. Mereka menentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam dan menghasung manusia, masyarakat biasa, supaya menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Dan mereka membuat berbagai macam tuduhan terhadap Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi apakah pada akhirnya Nabi Nuh itu dapat dilemahkan atau Nabi Nuh itu dapat dikalahkan? Tidak. Apa sebab? Sebab Nabi Nuh itu adalah utusan Allah, Nabi Nuh itu bersama dengan Allah, maka yang dikuatkan dan dimenangkan adalah Nabi Nuh alaihi salam. Tapi lama juga Nabi Nuh berjuang. Berapa lama Nabi Nuh berjuang? 950 tahun. Masya Allah. Bermakna umur Nabi Nuh panjang sekali ya. Berdakwah 950 tahun. Kalau Nabi Muhammad berapa umur beliau? 63 tahun. Jadi kalau berbanding dengan Nabi Nuh jauh sekali. Nah, pada akhirnya Allah memberikan kemenangan, keselamatan kepada Nabi Nuh alaihi salam, yaitu nanti kita akan bahas di ayat-ayat yang berikutnya, yaitu Allah perintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera yang besar. Kemudian datanglah banjir besar, dan siapa yang naik ke atas bahtera Nabi Nuh yang dibuat oleh Nabi Nuh selamat
dan yang tidak mau naik, mereka itu tenggelam dalam banjir yang sampai meliputi puncak gunung yang tinggi. Termasuk yang ditenggelamkan itu adalah anak Nabi Nuh alaihissalam. Ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Jadi yang akan kita pelajari ini barulah sebatas seruan Nabi Nuh, yaitu mentauhidkan Allah, dan itu adalah nikmat yang mesti disyukuri. Tetapi tidak semua manusia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat seruan mentauhidkan Allah itu hingga ke hari ini. Maka sebagaimana Nabi Nuh dahulu menyeru untuk mentauhidkan Allah, Nabi Muhammad pun juga menyeru untuk mentauhidkan Allah, dan itu adalah nikmat. Maka kita mensyukurinya, yaitu dengan bersungguh-sungguh di dalam mentauhidkan Allah. Buktinya adalah dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, dan itulah yang akan menghalang kita dari mendapatkan bencana. Mudah-mudahan insya Allah dengan kesungguhan kita di dalam mentauhidkan Allah dan membuktikannya melalui amal-amal saleh, ketaatan-ketaatan yang kita kerjakan, mudah-mudahan kita akan selamat di dunia ini dan juga akan selamat di akhirat nanti. Dunia ini masih ada tersisa lagi usia kita ini. Mudah-mudahan selamatlah kita sampai ke penghujung usia kita. Mudah-mudahan Allah jaga iman kita, Allah tambahkan terus keimanan kita, sehingga apapun ujian atau cobaan yang kita hadapi, yang kita jalani, mudah-mudahan tidak akan membuat kita tergelincir atau terjatuh kepada kemaksiatan, apalagi kepada kesesatan. Untuk itulah kita mengaji ini, untuk itulah kita hadir dalam majlis ilmu ini, yaitu bagaimana menjaga iman hingga ke akhir hayat. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Kita ingin mendapatkan kandungan ayat yang lebih dalam supaya mudah bagi kita untuk menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayat yang ke-23, walaqad arsalna nuhan ila qaumih, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dan apabila ayat dimulai dengan perkataan dan, berarti ayat itu adalah sambungan dari ayat yang sebelumnya. Ayat sebelum ini kan tak ada kaitan tentang kisah Nabi Nuh. Ini kan baru permulaan yang berkaitan dengan kisah Nabi Nuh. Mengapa pula dimulai dengan dan? Nah, tadi sudah kita terangkan, yaitu dan di sini menyambungkan kandungan ayat-ayat sebelum ini, yaitu tentang nikmat-nikmat Allah. Ada nikmat-nikmat Allah yang diberikan di dunia ini, dan ada juga nikmat Allah yang manfaatnya terus kita akan nikmati hingga ke akhirat nanti. Nikmat-nikmat Allah yang kita nikmati di dunia ini adalah bumi yang menumbuhkan tanam-tanaman oleh hujan yang turun dari langit, dan itu adalah nikmat-nikmat Allah yang kita nikmati di dunia ini. Selama-lamanya? Tidak, sampai mati saja, atau sampai dunia kiamat paling lama. Namun di sana ada lagi nikmat yang kita akan nikmati terus selama-lamanya, bukan hanya di dunia ini. Nikmat iman akan kita nikmati juga selepas kematian sampai di hari akhirat. Jadi kisah Nabi Nuh alaihi salam adalah menerangkan tentang nikmat yang lebih berharga dari nikmat yang kita terima di dunia ini, berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, pasangan hidup, dan seterusnya. Jadi Allah membawa kita dari satu nikmat ke nikmat yang lain, yang lebih tinggi melalui firman-Nya di surah Al-Mu'minun ini. Dan sesungguhnya berarti betul Nabi Nuh itu telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad itu berapa lama? Oh, lama sekali. Nabi Nuh itu lama sekali. Nabi Muhammad tak pernah membaca buku sejarah, tak pernah baca oleh Nabi, karena Nabi buta huruf, dan Nabi tak pernah belajar atau duduk
di hadapan para rahib, para pendeta, para pemuka agama Yahudi Nasrani. Tidak. Tiba-tiba Nabi Muhammad menyampaikan kisah tentang Nabi Nuh, Nabi yang sudah lama hidup. Bagaimana bisa ya? Jawabannya, tidaklah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad melainkan wahyu yang diwahyukan. Kalau tidaklah karena wahyu, tak akan mungkin Nabi bisa menyampaikan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Coba Bapak kisahkan orang yang pertama kali mendiami kota Pekanbaru nih. Coba kisahkan. Mana kita tahu? Yang 100-200 tahun yang lalu kita tak tahu siapa yang berada di sini ini. Meskipun kita berada juga di tempat ini. Kalau tidaklah ada orang yang menceritakan kepada kita tentang orang-orang yang terdahulu, tak akan mungkin kita bisa menceritakan tentang siapa mereka itu. Begitu jugalah Nabi Muhammad. Maka kisah-kisah lama yang pernah berlaku pada masa dahulu, kemudian di dalam Al-Quran diceritakan kembali, itu adalah bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW, yaitu seorang yang buta huruf tapi mampu menyampaikan kisah pada masa lalu, dan kisah itu adalah kisah benar, bukan kisah yang dibuat-buat, bukan cerita yang diada-adakan. Maka dibuatlah penekanan laqad, sesungguhnya, memang betul. Nah, mengapa kisah itu diterangkan kembali? Karena kisah itu boleh jadi isinya atau nilainya berulang. Nah, itu yang disebut history repeats itself. Nah, sejarah itu pasti berulang. Nabi Nuh dah meninggal dunia pada masa dahulu, tetapi ada orang yang mengikuti langkah Nabi Nuh sekarang ini. Pemuka-pemuka kaum yang kafir pada masa dahulu yang menentang Nabi Nuh dah meninggal dunia, dah mati, ditenggelamkan oleh banjir besar. Tapi pemuka-pemuka yang pada hari ini hidup bersama kita juga ada yang menentang orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Pemuka juga yang menentang itu. Punya gelar juga, punya jabatan juga, punya kedudukan juga, dan mereka yang menghasut masyarakat umum, masyarakat biasa untuk menentang orang yang menyampaikan kebenaran. Sama ya kalau begitu? Ya, untuk itulah kisah disampaikan supaya menjadi pelajaran. Jadi apabila Nabi Nuh dahulu berhadapan dengan para pemuka, maka yang menyampaikan kebenaran pada hari ini akan berhadapan juga dengan para pemuka. Ya, itu adalah sunnatullah. Maka siap-siaplah berhadapan dengan para pemuka. Pemuka ini siapa ini? Para pejabat yang punya kedudukan, punya kuasa, yang mereka ini punya kemampuan mempengaruhi, punya buzzer. Ini bahasa sekarang. Punya televisi, punya surat kabar, punya orang-orang yang akan membangun opini publik, orang-orang yang punya, seperti mana dahulu pemuka-pemuka dari kaum Nabi Nuh itu, mereka punya kuasa mempengaruhi. Tetapi punya kekuatankah mereka untuk mengalahkan kebenaran? Tidak. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Jadi ada 3 Ada yang mengutus, ada yang diutus, dan kepada siapa diutus. 3. Siapa yang mengutus? Allah. Siapa yang diutus? Nabi Nuh. Kepada siapa diutus? Kepada kaum. 3. Nah, 3 ini berlaku terus hingga ke hari ini. Allah mengutus Nabi Muhammad kepada siapa? Kepada bangsa Arab saja? Tidak, kepada semua manusia tanpa terkecuali. Kemudian satu lagi dari yang 3 ini, tambahannya adalah untuk apa diutus? Rasul itu diutus untuk apa? Yaitu untuk menyampaikan manhaj, wahyu, menyampaikan wahyu. Yang wahyu itu adalah sistem hidup, atau kita sebut tadi petunjuk hidup. Manusia apabila dibiarkan untuk membuat petunjuk sendiri tak mampu, karena manusia memiliki kemampuan akal yang terbatas. Boleh jadi yang dianggap baik oleh manusia rupanya buruk, boleh jadi yang dianggap buruk oleh manusia adalah baik. Maka manusia hari ini buat undang-undang,
20-30 tahun undang-undang itu berubah, di amandemen. Karena manusia ketika membuatnya itu menganggap itulah yang terbaik. Tetapi setelah berlalu waktu 10-20 tahun, oh rupanya dah tak baik lagi. Akhirnya dirubah, di amandemen. Tetapi wahyu adalah firman Allah yang maha sempurna, yang tidak akan mungkin menampakkan kekurangannya meskipun dalam perjalanan waktu yang lama. Umpamanya ayat Al-Quran diturunkan sesuai dengan zaman pada masa Rasulullah dahulu, sekarang dijaga, dipelihara sesuai pada masa sekarang, berubahlah keadaan ini menjadi dunia yang berteknologi tinggi umpamanya, tetapi nilai Al-Quran itu untuk kehidupan akan tetap sesuai hingga akhir zaman. Oh, jadi Rasul itu diutus adalah untuk menyampaikan sistem manhaj atau petunjuk hidup. Dan biasanya Rasul diutus itu adalah ketika kaum yang diutus kepada mereka Rasul itu dalam keadaan rusak. Rusak. Pada masa Nabi Nuh diutus, bagaimana keadaan kaum? Rusak. Apa kerusakan yang berlaku pada masa Nabi Nuh itu? Kaum menyembah berhala. Ketika Nabi Muhammad diutus, awalnya dahulu di kota Mekah, bagaimana keadaan penduduk kota Mekah pada masa itu? Menyembah berhala. Penyembahan berhala itu adalah kemaksiatan, kezaliman. Itu adalah kesesatan, kemusyrikan. Dan itu adalah kerusakan yang paling buruk dalam kehidupan manusia. Karena menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, itu adalah terkeluar dari tujuan dari penciptaan manusia. Karena manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Tiba-tiba manusia beribadah kepada selain Allah, tunduk dan patuhnya kepada selain Allah, maka sudah menyimpang. Maka datang Rasul untuk mengembalikan penyimpangan itu, untuk mengembalikan manusia ke jalan yang benar supaya meninggalkan kesesatan. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Faqala Nabi Nuh, maka lalu Nabi Nuh berkata, yaitu menyeru kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, wahai kaumku. Nah, ketika kita mendengar perkataan wahai kaumku, sama dengan seperti sekarang umpamanya ada pemimpin mengatakan wahai bangsaku, nah, wahai anak negeriku. Nah, perkataan yang seperti ini sebenarnya perkataan yang berisi kasih sayang, mengasihi, menyayangi yang diseru itu. Wahai kaumku, kamu bukan orang jauh, kamu adalah kaumku, bagian darimu, dan kamu adalah bagian dari hidupku. Kita ini adalah satu kesatuan. Aku mau, aku selamat, aku juga mau, kamu wahai kaumku juga selamat. Nah, ini jadi makna kata kaumi itu adalah yang menerangkan kasih sayang. Sama dengan orang tua, wahai anakku. Sebelum menyampaikan apa yang mau disampaikan, terlebih dahulu dipanggil dulu dengan panggilan kasih sayang. Wahai anakku. Begitu juga Nabi Nuh, wahai kaumku. Nah, jadi dalam berdakwah itu janganlah dengan kata-kata yang membuat orang menjadi jauh, menjadi menghindar, enggak. Tetapi carilah kata-kata yang membuat orang itu menjadi mendekat. Nah, orang menjadi lebih menerima apa yang akan kita sampaikan. Caranya adalah dengan seruan kasih sayang. Wahai kaumku, u'budullah, beribadahlah kepada Allah. Kata beribadah sudah kita terangkan sebelum ini adalah kaitannya dengan tunduk dan patuh. Beribadah kepada Allah maknanya adalah tunduk dan patuh kepada Allah. Kalau disebut kata tunduk dan patuh berarti kaitannya dengan apa? Perintah, larangan. Tunduk dan patuh kepada perintah Allah berarti melakukannya. Tunduk dan patuh apabila ada larangan Allah,
meninggalkannya, menjauhinya. Nah, itu maknanya tunduk dan patuh. Perintah Allah apa umpamanya? Tauhidkanlah Allah. Kena kita mentauhidkan Allah, tunduk patuh. Jangan sekutukan Allah dengan apapun. Kita tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Nah, itu maknanya tunduk dan patuh. Jadi mentauhidkan Allah adalah beribadah. Kemudian menjauhkan diri dari perbuatan syirik itu adalah juga ibadah. Dan banyak sekali perintah Allah ya. Perintah Allah atau larangan Allah yang diperintahkan halal, yang dilarang haram. Maka halal dan haram itulah yang disebut sebagai syariat. Yang Allah tetapkan itu dengan perintahnya, ini baik, ini baik, ini baik, diperintahkan. Ini buruk, ini buruk, ini buruk, dilarang. Nah, baik, buruk, perintah, larangan, itulah dia yang syariat itu. Buat ini, buat ini, buat ini. Jangan buat ini, jangan buat ini, jangan buat ini. Itulah dia agama. Jadi agama itu isinya apa? Perintah, larangan. Agama itu syariat. Syariat itu adalah jalan yang akan ditempuh. Yang halal halalkan, yang haram haramkan. Jual beli halal haram, halal. Riba halal haram. Nah, sudah jelas. Semua di dalam agama itu sudah jelas. Nah, maka yang Allah perintahkan tidak ada pilihan, mesti buat. Yang Allah larangan, yang Allah larang, tidak ada pilihan, mesti tinggalkan. Tapi ada yang tidak diperintah oleh Allah dan tidak pula dilarang. Itu namanya perkara mubah, perkara yang diperbolehkan. Nah, di situ tuh kita punya pilihan. Umpamanya yang Allah perintahkan tutup aurat, itu diperintahkan. Jangan buka aurat. Tidak ada pilihan. Menutup aurat dengan apa? Dengan pakaian. Pakai warna apa? Situ tak ada perintah, tak ada larangan. Maka boleh. Mau pakai baju putih, boleh. Mau pakai baju mana nih sekarang? Baju hijau, boleh. Nah, jadi ada yang diperintahkan, ada yang dilarang. Di situ tidak ada pilihan bagi manusia. Tetapi di sana ada yang tidak diperintah, tidak dilarang, maka silahkan manusia memilih di situ. Nah, jadi di dalam hidup ini ada yang tidak ada toleransi, mesti buat. Tidak boleh, tidak buat. Fardu namanya, fardu ain. Tidak ada alasan atau tidak ada uzur, kecuali apabila darurat hukumnya. Kemudian ada yang pilihan. Agama mengurus yang berkaitan dengan tidak ada pilihan itu. Ini perintah, ini perintah, ini perintah, ini larangan, ini larangan, ini larangan. Namanya hukum. Itulah dia yang disebut sebagai syariat. Nabi Nuh menyampaikan kepada kaumnya, wahai kaumku, u'budullah, tunduk dan patuhlah kepada Allah. Di antara perintah Allah, mentauhidkannya. Dan larangan Allah, jangan menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Malakum min ilahin ghairuh, tidaklah bagimu ada Tuhan selainnya. Apa Tuhan yang dituhankan oleh kaum Nabi Nuh dahulu? Berhala. Mengapa mereka menyembah berhala? Mengapa mereka menyembah berhala? Padahal berhala itu memerintah, tidak melarang, tidak. Kemudian Tuhan itu adalah yang ditujukan doa supaya kita dalam memohon, permohonan kita itu dikabulkan. Dan yang mengabulkannya adalah yang kita tujukan doa kepadanya. Apabila kepada berhala ditujukan doa, wahai berhala, sehatkanlah hamba. Apa berhala itu bisa, mampu untuk memberikan kesembuhan? Tidak. Tapi mengapa manusia menyembah berhala juga? Karena kebodohan. Kebodohan. Berarti yang menyembah berhala, mendengar, tidak melihat, tidak punya kuasa, tidak, bermakna mereka yang menyembah berhala itu adalah orang-orang yang tidak menggunakan akal. Orang-orang yang bodoh. Tapi kalau disebut bodoh, marah pula. Maka masa-masa manusia menyembah selain Allah itu disebut masa kebodohan. Bahasa Arabnya zaman
jahiliyah. Afala tattaqun, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Kata bertakwa di sini karena ini kaitannya adalah dengan kaum yang menyembah berhala, maka apakah kamu tidak memelihara diri dari murka Allah, yang apabila kamu tetap juga menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, itu adalah perbuatan syirik, itu adalah kezaliman, itu adalah kemaksiatan, itu adalah yang menjadi sebab datangnya bencana, malapetaka. Maka tidakkah kamu memelihara diri dari murka Allah supaya kamu tidak mendapatkan bencana, supaya kamu tidak mendapatkan petaka, supaya kamu tidak mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Bermakna Nabi Nuh alaihi salam ingin kaumnya itu selamat. Nah, maka seorang pendakwah yang ia fikirkan itu bukan hanya dirinya, yang ia fikirkan adalah juga orang lain. Seorang pendakwah bukan hanya memikirkan keselamatan dirinya, seorang pendakwah itu juga memikirkan keselamatan orang yang didakwahi. Maka ia sangat mengambil berat, sangat memperhatikan orang yang didakwahi. Nabi Nuh itu dapat apa? Dapat ganjaran, dapat upah, dapat gaji dari kaumnya? Tidak. Malah yang didapatnya adalah hujatan, adalah perlawanan dengan kata-kata kasar, kata-kata hinaan, seperti ini yang akan disebut dalam ayat yang berikutnya. Faqala, maka berkatalah al-mala'ul ladzina kafaru min qaumih, pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya. Rupanya dakwah Nabi Nuh yang isinya kasih sayang, kemudian yang isinya menghantarkan manusia kepada keselamatan, rupanya tak diterima. Siapa yang tak menerimanya? Dalam ayat ini berkatalah pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya. Apakah yang tidak menerima itu adalah pemuka-pemuka saja? Tidak, masyarakat umum juga. Tapi mengapa pemuka disebut di sini? Karena yang paling sungguh-sungguh menentang kebenaran itu adalah pemuka ini. Pertanyaannya adalah, mengapa para pemuka itu sungguh-sungguh menentang kebenaran? Sebab para pemuka itu menikmati kerusakan yang ada di tengah masyarakat. Apabila masyarakat itu berubah, mereka menjadi taat, menjadi patuh, mereka mengikuti syariat, kemudian mereka beramal saleh, maka tidak ada lagi kerusakan, maka hilanglah pengaruh, hilanglah kuasa para pemuka tersebut. Kerusakan yang ada di tengah masyarakat melahirkan mafia-mafia. Ini bahasa kita pada hari ini. Mafia itu hidup adalah karena kerusakan nilai di tengah masyarakat. Kalau masyarakat baik-baik semua, mafia ini di mana tempatnya nih? Tak ada lagi, hilang dengan sendirinya. Maka karena tidak ingin hilang kekuasaan, maka menghasut masyarakat biasa untuk menentang Nabi Nuh alaihi salam. Maka mereka yang bersungguh-sungguh supaya tidak hilang kuasa. Karena kalau masyarakat biasa itu mengikuti Nabi Nuh, di mana tempat mereka lagi? Tak ada lagi tempat mereka. Maka pada hari ini juga begitu. Kalau masyarakat biasa nih mengikuti para pendakwah yang membawa mereka kepada keselamatan, di mana letak mafia ini sekarang? Tak ada lagi. Kalau semuanya umpamanya tidak mau meminum minuman keras, tidak mau mengambil narkoba, kemudian tidak mau berzina, tidak mau mencuri, tidak mau yang dilarang-dilarang dalam agama itu, maka apakah mereka akan menikmati lagi dari sama keadaan dari dahulu hingga sekarang? Maka berkatalah pemimpin-pemimpin. Mengapa pemimpin disebut dengan malak? Malak ini maknanya yang memenuhi, malak, memenuhi. Karena pemimpin itu yang berkedudukan itu memenuhi. Memenuhi apa? Kalau ia tampil, dia berkata-kata, maka semua mata memandangnya. Kalau ia berucap, berkata-kata, semua telinga mendengarnya. Karena ramainya, banyaknya yang
mendengarnya, melihatnya, maka dia inilah yang memenuhi kehidupan ini. Biasanya di halaman pertama itu gambar siapa biasanya? Dari surat kabar itu. Wow, gambar dia besar sendiri. Penuh satu halaman itu gambar dia saja. Gambar-gambar orang biasa, masyarakat biasa ada di situ. Dalam surat kabar enggak. Paling-paling judul aja. Itu pun kalau dah mati, kecelakaan, baru keluar. Tapi kalau pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin, coba tengok di tepi-tepi jalan, gambar siapa yang besar-besar? Yang memenuhi pandangan mata kita. Nah, mulai dari awal pangkal jalan Sudirman ini sampai ujungnya. Gambar siapa? Namanya Malak. Malak itu yang memenuhi pandangan pemimpin. Ini bahasa Arab. Bagus sekali. Memenuhi. Tetapi adakah yang memimpin, yaitu yang memenuhi pandangan, telinga semua mengarah kepadanya, adalah kuat, hebat? Tidak. Tidak. Menentang kebenaran sampai masanya akan jatuh, tumbang, tak berdaya. Ada kekuatan para pemimpin itu di hadapan Nabi Nuh alaihissalam? Pada akhirnya tidak, karena semua mereka ditenggelamkan. Maka berkatalah para pemimpin yang kafir dari kaumnya. Nah, disampaikanlah apa saja perkataan pemimpin-pemimpin itu. Rupanya adalah hasutan saja, atau pada hari ini disebut hoax, fitnah, tuduhan keji terhadap Nabi Nuh yang menyampaikan kebenaran. Pertama yang disampaikan oleh pemuka-pemuka yang kafir itu, ma hadza illa basyarum mithlukum, tidaklah orang ini kecuali manusia seperti kamu. Apa yang diinginkan oleh para pemimpin itu? Kamu, wahai para masyarakatku, wahai masyarakatku, bahwasanya Nuh yang menyampaikan dakwah kepadamu itu dah sama seperti kamu. Kalau sama seperti kamu, maka untuk apa kamu mendengarkan apa yang dia sampaikan? Sama seperti kamu. Apa yang dia lakukan itu adalah apa yang kamu lakukan juga, sama nilainya. Maka tidaklah ada alasan bagi kamu untuk mengikutinya, karena sama seperti kamu. Tetapi apakah Nabi Nuh itu sama seperti masyarakat biasa? Kaumnya yang biasa. Iya, sama-sama manusia. Tetapi Nabi itu atau Rasul yang diutus itu dibedakan dari manusia biasa, karena Nabi itu menerima wahyu. Manusia biasa tidak menerima wahyu. Yang menerima wahyu itu adalah yang dipilih oleh Allah. Dari manusia yang banyak dipilih manusia yang dipilih, itulah Rasul dipilih untuk menerima wahyu. Wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah lah yang lebih tahu kepada siapa dia meletakkan kerasulan. Jadi Nabi Nuh itu manusia biasa? Ya. Nabi Muhammad itu manusia biasa? Ya. Tapi bedanya dengan manusia biasa apa? Bedanya adalah menerima wahyu. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, aku adalah manusia biasa sama seperti kamu, wahai kaumku, tetapi aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena wahyu itulah Rasul diikuti. Jadi Rasul itu diikuti adalah karena menerima wahyu dari Allah. Tetapi para pemuka yang tadi kafir itu, pemuka yang kafir itu mengatakan bahwasanya tak perlu diikuti karena ia adalah manusia biasa sama seperti kamu. Mestinya dilanjutkan, manusia biasa seperti kamu tetapi dia menerima wahyu, tapi tak akan dilanjutkan karena kedengkian, karena kesombongan, karena tidak mengakui Nabi Nuh sebagai Rasul. Yuridu an yatafaddala alaikum. Yang kedua, Nuh itu adalah yang ingin atau yang berkehendak menjadikan berkehendak untuk meninggikan dirinya dari kamu. Nah, maka dia menyampaikan itu supaya kamu
mengikutinya, supaya kamu patuh kepadanya, sehingga dia menjadi pemimpin ke atasmu. Jangan mau. Bermakna ada kekhawatiran, kegelisahan pada para pemuka tersebut, karena apabila Nabi Nuh diikuti oleh kaumnya, maka para pemuka itu pasti akan ditinggalkan. Walau sya'allahu la anzala malaikah. Yang ketiga, perkataan pemuka itu untuk menghalang orang biasa daripada mengikuti Nabi Nuh adalah, kalau Allah menghendaki, niscaya Allah akan menurunkan malaikat sebagai nabi, sebagai rasul. Ini pun juga alasan yang dibuat-buat, sebab rasul itu kan adalah yang diikuti, yang akan dicontoh, diteladani. Maka yang diteladani itu mestilah bisa dilihat. Kalau malaikat sebagai yang dicontoh, kita bisa melihat malaikat. Nah, umpamanya lah kita sholat sekarang ini. Mengapa kita sholat seperti sekarang ini? Karena dahulu para sahabat melihat Rasulullah sholat. Rasulullah mengatakan, wahai para sahabatku, sholatlah kamu seperti aku sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti mana aku sholat. Kalau Rasul seorang malaikat, macam mana kita mau mengikuti sholatnya? Tetapi pemuka itu menggunakan alasan ini. Tujuannya adalah sebenarnya untuk supaya Nabi Nuh itu tidak diikuti. Bermakna dibuat-buat alasan. Sudah berapa alasan itu? Sudah 3. Berarti bukan hanya 1, 2 alasan yang dibuat, bermacam-macam alasan. Pada hari ini pun juga begitu. Pemuka-pemuka yang dengki, yang angkuh, yang sombong itu untuk menghindarkan masyarakat biasa dari para pendakwah, dari para ulama, dari orang-orang yang menyampaikan kebenaran, menyampaikannya dengan berbagai macam alasan supaya masyarakat biasa ini menjauh dari para pendakwah. Ada terdengar pada hari ini? Itu adalah sunnatullah. Ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Kami tidak mendengar seruan yang seperti ini pada nenek moyang yang terdahulu. Bermakna mereka ini adalah orang-orang yang taklid, yaitu orang yang mengikut saja apa yang mereka dapatkan dari nenek moyang, meskipun yang mereka warisi dari nenek moyang mereka itu adalah yang tidak masuk akal sehat, yaitu nenek moyang mereka menyembah berhala. Mereka pun menyembah berhala, padahal berhala yang disembah mendengar tidak, melihat tidak. Mestinya mereka berfikir, mana mungkin Tuhan itu tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa berbuat apa-apa. Andaikan mereka menggunakan akal fikiran, niscaya mereka tidak bertaklid buta kepada nenek moyang mereka dalam kesesatan. Mestinya mereka memperbaiki diri mereka. In huwa illa rajulun bihi jinnah. Tidaklah dia Nuh itu melainkan seorang yang berpenyakit gila. Tuduhan berikutnya. Tadi mereka mengatakan tidaklah Nabi Nuh itu melainkan seorang manusia biasa. Dan Nabi Nuh itu berkehendak untuk menjadikan dirinya lebih tinggi supaya ia diikuti. Apakah orang gila seperti itu? Tidak. Bermakna alasan yang dibuat oleh orang-orang yang tidak menggunakan fikiran, antara satu alasan dengan alasan yang lainnya bertentangan. Kalau orang gila tak perlu dikhawatirkan, tapi pemuka itu khawatir sekali. Mana ada orang yang mau mengikuti orang yang gila? Tak ada orang mengatakan gilo aja aku mah. Mana ada orang yang mau mengikuti? Ada. Tapi mereka khawatir sekali, takut sekali. Masyarakat biasa itu mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya mencari perkataan. Perkataan yang dicari itu pula perkataan yang tidak sesuai dengan akal. Artinya orang cerdas tak akan mungkin mengeluarkan perkataan seperti itu. Nabi Nuh itu adalah orang yang punya penyakit gila itu. Jangan ikuti dia. Sebenarnya siapa yang gila? Nah, yang tidak mengikuti yang benar, yang sudah jelas benar, tidak mengikuti bermakna tidak menggunakan akal fikiran. Yang gila itu adalah orang yang tidak menggunakan akal fikiran. Jinnah
dari kata jin. Jin itu maknanya menutupi. Jinnah, majnun, orang yang gila, orang yang menutupi. Menutupi apa? Menutupi akal sehat. Orang yang menutupi akal sehat adalah orang gila. Majnun, gila karena akal sehatnya tertutupi. Tidak ada akal sehatnya karena hanya menjalankan apa yang, mengikuti apa yang ia buat saja, yang dia inginkan saja. In huwa illa rajulun bihi jinnah fatarabbasu bihi hatta hin. Maka tunggulah hingga suatu waktu. Tunggulah maknanya tunggulah kematian Nuh itu. Tunggulah kecelakaan Nuh itu. Nuh itu sampai masanya akan celaka nanti. Sudah sampai masa itu selesailah kita berhadapan dengan Nuh. Maknanya merendahkan Nabi Nuh alaihi salam. Tapi bagaimana? Apakah semua yang dikatakan oleh para pemuka itu menjadi kenyataan? Tidak. Nah, jadi waktu yang menentukan, rupanya waktu menentukan itu bukannya singkat, 950 tahun, lama sekali. Seperti apa Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam memisahkan orang-orang yang benar dengan orang-orang yang sesat, dalam ayat-ayat yang berikutnya diterangkan dengan lebih terperinci. Mudah-mudahan insya-Allah Allah beri kita kesempatan untuk melanjutkannya ke ayat-ayat yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.